Saya Leni Lutfiani. Saya Regina Dewi Puspitasari. Saya Ramadhani Dwi. Saya Arya Sukonabila. Saya Christian. Di sini kita akan menjelaskan tentang sistem osilasi dan non-osilasi. Selamat menonton. Oke, jadi yang pertama itu mengenai osilasi. Nah, osilasi itu kan pastinya ada bandulnya gitu ya, yang sebagai massa. Nah, untuk bandulnya sendiri dari kelompok kami ingin menimbang terlebih dahulu ke neraca Orraus. Nah, jadi cara nimbangnya itu adalah dipasin ya nilainya di sini. Nah, ini kan udah pas, berarti itu nanti bacanya itu adalah 197,5 gitu atau 0,4 di sini. 0,4 ya, berarti 197,4 kayak gitu. Nah, setelah ditimbang dan udah tahu nilainya, kita langsung masuk ke bagian osilasinya. Nah, jadi untuk busur derajat ini dia tuh berfungsi sebagai alat untuk mengukur sudut simpangan bandul terhadap posisi keseimbangan yang dinyatakan sebagai theta. Nah, untuk tiangnya sendiri dia itu berfungsi sebagai penopang sistem dan tempat titik tumpu atau pivot, yaitu titik tetap tempat bandul berayun. Sedangkan tali dia tuh berfungsi sebagai penghubung antara titik tumpu dan bandul dengan panjang tertentu yang dinyatakan sebagai L. Sedangkan bandulnya sendiri yang merupakan massa itu dia mengalami gerak osilasi akibat pengaruh gaya gravitasi. Nah, jadi setiap ini tuh ada nilai derajatnya. Jadi kalau di sini tuh dia 5 derajat, kalau di situ dia 10 derajat, begitu terus selanjutnya gitu. Berarti 10, 15 derajat, 20 derajat, 25 derajat, dan sampai 30 derajat dan seterusnya kayak gitu. Nah, dari kelompok kelima ini kami sepakat ini ke 30 derajat kayak gitu ya. Yang berarti di mana? Di sini seperti itu. Nah, jadi di sini kami ingin melakukan osilasi dengan 10 kali gitu ya. Tadi itu pakai stopwatch gitu. Jadi kita ingin tahu berapa sih waktunya kalau misal kita osilasinya tuh sebanyak 10 kali kayak gitu. Iya, udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi butuh waktu 17 detik kayak gitu. Dengan data-data yang kita punya, kita bisa menghitung nilai periode dan juga frekuensinya. Nah, periode ini dia nilainya 1,7 detik yang menunjukkan bahwa sistem mengalami gerak periodik. Sedangkan frekuensi sebesar 0,59 Hz itu dia menunjukkan jumlah getaran per detik yang relatif konstan. Nah, hasil ini tuh mendukung bahwa sistem yang diamati merupakan gerak osilasi yang dikendalikan oleh gaya pemulih. Tadi bisa dilihat bahwa osilasi itu adalah gerakan bolak-balik di antara keseimbangannya dalam selang waktu tertentu. Seperti itu. Jadi yang kedua ini kita ada non-osilasi. Di sini kita ada bola sebagai massanya. Pada sistem ini bola bergerak akibat gaya luar berupa dorongan. Nah, setelah gaya diberikan, bola tidak akan kembali ke posisi awal, yaitu pada posisi kanan. Nah, melainkan bola ini akan melambat karena ada gaya gesek yang terjadi antara bola dan meja. Nah, jika bola ini kembali ke posisi awal, itu harus ada gaya dorongan kembali untuk kembali ke posisi awal. Nah, untuk percepatan itu tidak bergantung pada posisi, tetapi pada gaya yang bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa gerak yang terjadi bukan merupakan osilasi. Ini guys, bukan osilasi karena harus didorong. Harus ada gaya dari luar. Iya. Jadi pada kedua sistem ini terlihat bahwa benda sama-sama mengalami gerak bolak-balik. Namun secara fisik kedua gerakan tersebut memiliki perbedaan mendasar. Untuk yang osilasi yaitu pada sistem bandul, gerak bolak-balik terjadi karena adanya gaya pemulih yang selalu mengarah ke titik setimbang. Yang kedua, meskipun bandul hanya diberikan dorongan awal, sistem tetap dapat bergerak secara periodik. Selanjutnya, percepatan selalu bergantung pada posisi benda terhadap titik setimbang, sehingga arahnya selalu menuju titik tersebut. Dan yang non-osilasi, benda di meja, berbeda dengan sistem sebelumnya. Pada gerak ini, benda hanya bergerak ketika diberikan gaya luar berupa dorongan.
Setelah gaya dihentikan, benda tidak kembali ke posisi awal, melainkan melambat dan berhenti akibat gaya gesek. Arah percolokan tidak ditentukan oleh posisi terhadap titik keseimbangan, tetapi oleh gaya luar yang bekerja. Oke, jadi itulah contoh dari osilasi dan non-osilasi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.